Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Masudi, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD Negeri 2 Karangan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Transformasi tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1870213250692. Pada saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja kinetik praktek pembelajaran di kelas 3 dengan materi berbakti kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, kuat, semangat. Alhamdulillah, kita hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat. Itu adalah karunia Allah yang tidak ternilai dengan apapun, sehingga karena kita diberi nikmat kesehatan jasmani rohani, kita harus bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, hari ini pasti kalian sudah siap untuk belajar. Tapi sebelum itu, karena kita cinta kebersihan, apakah ada di bangku kalian sampah-sampah yang masih belum dibuang? Coba dilihat di dalam bangkunya. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Pak Imam sangat suka sekali, senang sekali kalian menjaga kebersihan. Yang tadi masuk sekolah paling awal, angkat tangan. Oke, istitah, karena masuk sekolah paling awal tak kasih bonus memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Imam mau mengecek kehadiran kalian. Rehan? Hadir. Argian? Hadir. Apakah kalian masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Coba tentang apa? Tentang sifat wajib Allah. Ya, betul sekali, tentang sifat wajib Allah. Ada yang bisa atau hafal lagunya? Wujudi jambako mukhalafatul awat. Sebutkan 3 sifat wajib Allah. Yo, Sel. Wujud artinya ada. Wujud artinya ada. Idam artinya dahulu. Idam artinya dahulu. Bako artinya kekal. Bako artinya kekal. Tepuk tangan untuk Selvira. Anak-anak, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Apakah orang tua bagi kalian itu sangat berarti? Iya kan? Sangat berarti. Coba kasih
contoh sesuatu yang membuat kalian itu sangat sayang kepada orang tua. Angkat tangan yang tinggi. Oke, Belva. Kasih cinta. Selanjutnya Karisma. Silahkan Kar. Apa Kar? Kasih sayang. Diberi kasih sayang. Ini yang luar biasa, yang membuat kita sangat sayang kepada orang tua. Terima kasih untuk Karisma, Belva, dan Istita serta Selvira. Tepuk tangan. Pak Imam kasih pretest. Kita kasihkan satu-satu. Mau ambil? Ya, tidak apa-apa. Menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Materinya tentang berbakti kepada orang tua. Dia bisa menjelaskan arti dari berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah bagaimana kita merawat orang tua ketika orang tua sudah tua atau sedang sakit. Anak-anakku, kita dalam hidup ini pasti ketika bersama orang tua mengalami yang namanya suka dan duka. Ada kalanya kita bersama orang tua itu merasa senang, ada kalanya kita merasa kecewa. Tetapi apapun yang kita rasakan, kita yakin bahwa orang tua itu sayang kepada kita. Mari kita aplikasikan rasa sayang kita kepada orang tua dalam tepuk anak soleh. Bisa? 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Nasi orang tua dihormati, tempat duduk ditaati, kita sampai mati. Yes, oke. Tepuk tangan untuk semuanya, bagus sekali anak-anak. Untuk mendalami materi hari ini tentang berbakti kepada orang tua, Pak Imam tayangkan video. Dipahami apa makna yang ada di dalam video tersebut, terus nanti didiskusikan dengan kelompok. Simak baik-baik ya. Video yang pertama ini kita diperlihatkan ada seorang anak yang ke sekolah, terus pensilnya waktu ujian keting. Apa yang dilakukan ibunya? Mengantarkan pensilnya sampai lari. Sampai panas-panasan. Demi apa? Demi anaknya biar bisa mengerjakan ulangan. Di video ini juga ditayangkan betapa sayangnya ibu kepada anaknya sampai rela menggadekan atau menjual kalung yang berharga satu-satunya untuk demi anaknya bisa mendapatkan sepatu baru. Selama ini saya tidak pernah ingatan bisa tangan saya membesarkan saya, menjaga saya, melindungi saya.
Ibu waktu kasih bekas bangku besi ini lagi. Dari video yang kedua ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita sering lupa dengan kedua tangan orang tua yang ada lukanya, yang ada kasar-kasarnya, atau mungkin bahkan kita lupa menyentuh atau mencium tangan beliau karena kita terlalu sombong. Video ini memberi hikmah kepada kita. Kita harus ingat, tangan yang tiap hari menggendong kita waktu kecil itu adalah berisi masa lalu yang sangat menyakitkan. Ada yang tangannya orang tua kena pisau karena melindungi kita. Ada tangannya kedua orang tua itu kasar karena mencari rezeki yang kasar demi kita. Ada orang tua yang mencari rezeki dengan memikul dengan tenaga sehingga menyebabkan tangannya keras. Itu demi siapa? Demi anaknya. Jadi video yang kedua ini, jangan lupa kesuksesanmu itu tergantung ridhonya orang tua. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Bahasanya bukan bahasa kita, tetapi pahami ceritanya ya.ผมขอคุยด้วยครับครูคะผมกลับก่อนนะคะ ครับสวัสดีครับผู้ปกครองผู้สูงอายุผมก็รู้จักห้องที่โรงเรียนต่างๆแล้วครับผู้ปกครองที่มาคนดูแลนี่คุยได้ขอบคุณครับตอนนั้นผมไม่ค่อยดูแลไม่ได้หรือว่าแม่สักครู่แม่แม่แม่แม่แม่
Perhatikan ini, kalau sudah begini, apa yang kamu rasakan? Sedih kan? Sedih kan? Nah, di dalam video keempat ini mengajarkan kepada kita selama orang tua masih hidup, perlakukan dengan baik. Jangan membantah apa yang dikatakan orang tua. Kalau tidak setuju, katakan dengan baik. Terus cara membahagiakan salah satunya sebagai seorang murid dan sebagai anak, minimal kalau berangkat sama pulang sekolah, cium tangan dan bilang assalamualaikum. Itu akan membuat bahagia hati orang tua. Bisa dipahami nggih? Untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam dari tayangan yang sudah kita lihat, Pak Imam pengen kalian membuat kesimpulan. Pak Imam kasih nanti hari kerja peserta didiknya, nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok Abu Bakar angkat tangan. Kelompok Umar, kelompok Usman. Oke. Ini untuk kelompok Usman. Ini untuk kelompok Umar. Ini untuk kelompok Abu Bakar. Silakan bekerja sama. Dijawab rembukan, ya. Nanti dipresentasikan. Semua boleh memberi saran untuk menjawab. Saya panggil kelompok Abu Bakar untuk mempresentasikan. Beri tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Silakan kelompok Abu Bakar untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Silakan. Yang keras suaranya ya. Nah, bagus. Nanti yang kelompok Usman juga seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Selvira. Nama saya Putra. Nama saya Anu. Soal berbakti kepada kedua orang tua artinya adalah jawab. Berbakti kepada kedua orang tua artinya adalah menghormati, menyayangi, menaati dan memperlakukan orang tua dengan penuh kasih sayang serta menjaga dengan sebaik-baiknya. Mendengarkan dan menaati nasihat orang tua selama tidak bertentangan dengan kebaikan. Membantu meringankan beban mereka baik secara fisik, mental maupun finansial.
dengan lemah lembut. Demikian presentasi. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Abu Bakar. Oke, dikumpulkan guys, siap. Oke, penampilan selanjutnya silahkan kelompok Usman untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yuk, silahkan beri tepuk tangan dulu yang meriah. Ya, dipersilakan untuk kelompok Usman. Kami akan mempresentasikan nama saya Akram. Soal berbakti kepada kedua orang tua yang cara bakti itu berfungsi dalam menjalani selama tidak menggunakan kata-kata yang baik, tidak bersikap kasar dan memberikan jawaban curang, menjaga perasaan berusaha keras untuk tidak menyakiti hati atau membuat mereka bersedih bahkan dengan sekadar ucapan atau menceliri kebutuhan menawarkan kondisi kebutuhan mereka terutama saat mereka sudah tidak lemah. Demikian presentasi dari kami. Wassalam. Oke, terima kasih untuk kelompok Usman, beri tepuk tangan. Selanjutnya Pak Imam akan menjelaskan tentang materi berbakti kepada kedua orang tua. Tapi sebelum masuk ke materi, untuk penyemangat mari kita tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, mari kita menuju ke materi berbakti pada kedua orang tua. Nah, pengertian berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selanjutnya kita harus berbakti kepada beliau. Ingat. Nah, patuh dan taat kepada orang tua merupakan kebajikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai sebagai ibadah. Jadi kita harus melakukannya. Nah, ini ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua: satu, berkata lemah lembut; yang kedua, taat kepada perintah ayah dan ibu; yang ketiga, selalu mendoakannya. Kalian mendoakan kepada ayah ibu? Ya. Oke. Apa doanya? Yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ighfirli dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Hikmah berbakti kepada orang tua. 1. Bertambah kebaikan dan keberkahan. 2. Memperoleh kemuliaan di sisi Allah. 3. Mendapat rahmat dan ridho Allah. Ridhonya Allah itu juga tergantung ridhonya orang tua. Mendapat nikmat di surga. Yang terakhir, bahagia karena mampu menenangkan hati orang tua. Akibat tidak berbakti kepada orang tua, jelas mendapat dosa besar. 2. Membatalkan amal baik. Jadi sebaik apapun amal kalian, selama tidak baik kepada orang tua, amalmu percuma. 3. Jauh dari rahmat Allah. 4. Dekat dengan murka Allah. Pak Imam akan membagikan ustaz dikerjakan sesuai kemampuan dan masing-masing. Ya bebas, taruh dulu. Taruh dulu. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Mungkin ada yang bisa membantu menyimpulkan, anak-anak? Oh, ya, silahkan Kar. Kita harus membalas budi kepada orang tua dengan berbakti kepada beliau. Oke, tepuk tangan untuk Karisma. Jadi kita harus membalas budi baik kedua orang tua dengan berbakti kepada orang tua. Ada lagi? Oke, Argian. Orang tua sangat berjasa bagi kita karena beliau rela berkorban untuk kita. Oke, tepuk tangan untuk Argian. Jadi orang tua itu berjasa kepada kita sampai sepenuh hidupnya diberikan untuk kesuksesan kita. Silahkan Sel. Kunci utama sukses dalam hidup kita adalah ridho orang tua. Oleh karena itu, kita harus selalu membuat beliau bahagia. Oke, tepuk tangan untuk Selvira. Jadi kita harus selalu membahagiakan orang tua karena letak kesuksesan kita itu terletak di ridhonya orang tua. Anak-anak, pembelajaran hari ini tentang materi berbakti kepada kedua orang tua sudah selesai kita pelajari bersama. Beri tepuk tangan untuk pembelajaran yang luar biasa hari ini. Tetap semangat, selalu belajar di rumah dan jangan lupa selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dan minggu depan materinya adalah berbakti kepada guru. Kita membaca alhamdulillah bersama-sama sebagai penutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat ridho dan memberikan barokah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya Pak Imam dalam mengajar, Pak Imam minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.